Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prakarya, berbagi inspirasi informasi. Semoga dalam kondisi sehat semua di masa pandemi COVID-19 ini, selama mengikuti pembelajaran jarak jauh di new normal. Prakarya mempersembahkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak dan dicermati, semoga menambah ilmu dan menjadi lebih paham. Terima kasih. Baik anak-anakku, mari kita bahas materi pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Untuk peta materi yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian sayuran, klasifikasi, kandungan dan manfaat, teknik pengolahan, kemudian tahapan pembuatan atau pengolahan, perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan pembuatan olahan, penyajian dan pengemasan. Keduanya harus mempertimbangkan keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Dari materi ini nanti akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Satu pertemuan membahas tentang pengertian, klasifikasi, dan kandungan dan manfaat sayuran. Kemudian pertemuan kedua adalah perencanaan pengolahan, dan yang pertemuan ketiga terakhir adalah praktek pembuatan olahan dari bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, mari kita bahas untuk materi sub pengertian sayuran, klasifikasi, dan kandungan dan manfaat sayuran, serta aneka jenis olahan dari bahan pangan sayuran. Pengertian sayuran. Sayur sebagai kata dasar untuk sayuran, berasal dari tumbuhan, termasuk cendawan, sebagai komponen pendamping nasi atau pangan pokok lainnya yang berkuah, cair, atau agak kental. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang biasa mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sejumlah sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak sebelumnya, sementara yang lainnya harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, dikukus, atau diuapkan, digoreng agak jarang, atau disangrai. Sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut sebagai lalapan. Beberapa sayuran dapat pula menjadi bagian dari sumber pengobatan, bumbu masak, atau rempah-rempah. Tingkat kematangan dari sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran.
maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Menurut ilmu pertanian, sayuran termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Selanjutnya, klasifikasi sayuran. 1. Berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Berdasarkan perkembangbiakannya, organ tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu bagian vegetatif berupa daun, batang, dan akar, dan secara generatif, yaitu berupa buah, bunga, dan biji. Sayuran daun atau vegetables, contohnya bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, dan selada. B. Sayuran batang, stem vegetables. Contohnya adalah asparagus, rebung, paku, dan seledri. Kemudian yang C, sayuran akar, yaitu root vegetables. Contohnya adalah kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, serta ubi jalar. Selanjutnya D, sayuran polong. Contohnya adalah buncis, kapri, kacang panjang, kacang merah, pete, dan kedelai. Sayuran bunga, flower vegetables. Contohnya adalah brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. F. Sayuran buah atau fruit vegetables. Contohnya adalah tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu, dan oyong. Selanjutnya G. Sayuran umbi batang. Contohnya adalah singkong, talas, ubi jalar, gadung, gembili, dan umbi bit. Dan H. Sayuran umbi lapis, bulb vegetables. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, dan adas. Demikian untuk berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Selanjutnya yang terakhir adalah sayuran jamur atau mushroom. Contohnya adalah jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Sekali lagi, ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Yang kedua, berdasarkan pigmen yang dikandungnya. A. Sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Sayuran hijau kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas, vitamin A, C, dan K yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang, zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Sayuran berwarna hijau, contohnya adalah daun singkong, bayam, kangkung, sayur katuk, seledri, daun melinjo, daun singkong, daun kemangi, daun selada, dan genjer. Gambarnya di atas itu. B. Sayuran berwarna ungu. Mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik yang bisa menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung seperti terong,
terong ungu tentunya, bawang ungu, dan paprika ungu. Gambarnya ini. C. Sayuran berwarna merah atau biru. Contoh sayuran berwarna merah biru yaitu kubis merah, beet, tomat, cabai, dan paprika. Ini cabai dan ini adalah paprikanya. Untuk paprika ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning. D. Sayuran warna kuning atau oranye berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh, dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Ini penting anak-anak, ya, meningkatkan kekebalan tubuh agar kita tahan terhadap serangan COVID-19. Contohnya, ya, sayuran yang berwarna kuning atau oranye adalah ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Gambarnya ini. Kita lanjutkan. Sekarang kandungan dan manfaat sayuran. 1. Kangkung. Cita rasanya yang nikmat, daunnya yang lembut, dan pengolahannya yang mudah menjadi berbagai macam menu, membuat sayuran kangkung banyak disukai masyarakat. Ya. Kangkung mengandung zat besi yang baik untuk menambah hemoglobin, mencegah dan mengurangi anemia, mengandung serat untuk mengatasi sembelit, dan ekstrak sayur kangkung baik bagi penderita diabetes mellitus. Apalagi kita sulit tidur dengan mengonsumsi kangkung, bisa tidur pulas karena mengandung unsur sedatif yang berfungsi sebagai obat tidur alami. Ya, gambarnya ini kangkung bisa dalam bentuk pelecing kangkung, olahan tumis kangkung, dan kroket kangkung. Yang kedua, bayam. Menurut hasil penelitian, bayam memiliki banyak kandungan dan manfaat bagi kesehatan, yaitu flavonoid dalam bayam memiliki sifat antioksidan dan anti kanker. Vitamin K yang tinggi berperan menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Mineral untuk melindungi pengeroposan tulang dan menguatkan tulang. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Vitamin C dengan sifat alkalinitas bermanfaat antiinflamasi dan peningkatan sistem kekebalan tubuh. Karotenoid bagi kecerdasan otak dan menjaga kesehatan. Untuk bayam, ya, bisa dalam bentuk peyek bayam dan sayur bayam. Selanjutnya adalah nomor 3, brokoli. Brokoli bersama anggota lainnya seperti kubis, bunga kol, dan lobak dapat menurunkan risiko terkena kanker usus besar dan kanker pencernaan. Bunganya yang hijau pekat ini mempunyai bau yang khas disebabkan adanya senyawa indol. Sebuah uji klinik mengatakan di dalam tubuh senyawa ini dapat menghambat kanker kandung kemih, payudara, usus besar, hati, paru-paru, dan perut. Untuk jenis olahan dari brokoli, ya, ini bentuk gambar brokolinya hijau pekat, kemudian bisa diwujudkan menjadi olahan tumis brokoli, sup brokoli, nugget brokoli, dan bakwan brokoli. Ya, sengaja saya tunjukkan ini jenis olahannya untuk menjadi gambaran praktek kalian mendatang. Selanjutnya, nomor 4, wortel.
Berikut ini beberapa manfaatnya. A. Dapat mengatasi sembelit dari kandungan serat wortel yang dapat menaikkan volume feses sehingga memperlancar buang air besar. B. Dapat menyehatkan kulit kering secara perlahan-lahan akan tampak sehat dan cemerlang. C. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin yang terdapat pada wortel juga mempercepat penyembuhan luka dan peradangan yang disebabkan oleh virus. D. Dapat mengatasi hipertensi, menjaga kesehatan gigi agar tetap sehat dan kuat. Selanjutnya E. Menurunkan risiko stroke dan kanker. Untuk wortel bisa dibuat olahan pangan seperti wortel crispy, kue kering wortel, dan orak-arik wortel, ya, atau bisa dalam olahan yang lain, tumis wortel dan sebagainya. Demikian untuk materi pengolahan dari bahan pangan sayur menjadi makanan dan minuman kesehatan. Ini yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk kalian semuanya. Selamat bertemu pada pertemuan kedua dalam bab 3 materi pengolahan bahan pangan sayur menjadi olahan makanan dan minuman kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.